Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala habibina wa syafina wa maulana Abil Qasim al-Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhil makhraja. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesempatan kita kali ini adalah pertemuan yang kedua untuk tema besar kita, yaitu ibadah-ibadah utama yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita masuk ke screen untuk membahas tema-tema atau bahan-bahan yang telah kita persiapkan. Jadi jemaah sekalian, ini adalah tema-tema utama kita, ibadah-ibadah utama yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini tema besarnya. Terus kemudian tema-tema kecilnya adalah berikut ini. Pertemuan yang pertama kita sudah lewati, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Begitu pentingnya belajar. Bahkan ayat pertama turun pun adalah perintah untuk belajar. Yang kedua, pertemuan kedua pada kali ini adalah mensucikan diri, tazkiyatun nafs, dan sekaligus meningkatkan kualitas jiwa. Jadi mensucikan diri itu akan meningkatkan kualitas jiwa. Jadi setelah kita belajar, pelajaran itu tujuannya untuk apa? Ya, bekerja itu hanya efek sampingan saja. Menjadi pintar itu efek sampingan. Tapi tujuan belajar sebetulnya adalah untuk mensucikan diri kita. Karena dengan belajar, kita akan mengenal diri kita, dan dengan mengenal diri kita, kita akan mengenal Allah. Kemudian pertemuan yang ketiga nanti adalah bangun malam dan tadabburi Al-Quran. Pertemuan keempat adalah sholat di awal waktu dan beramal soleh. Ini adalah pertemuan yang kedua kita. Mensucikan diri, meningkatkan kualitas jiwa. Kita mulai dari ayat-ayat Al-Quran, jadi pembahasan kita ada 3 macam ayat-ayat Al-Quran, terus kemudian nanti kita juga mengambil potongan-potongan, sedikit potongan daripada doa Qumail, lalu kemudian kita tutup dengan hadis-hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari ayat-ayat. Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat itu surat 51, ayatnya 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin. Jadi di bumi ini ada ayat-ayat lil muqinin. Jemaah sekalian, kata al-ard ini bisa kita artikan di alam materi ini, di alam dunia ini. Tapi bisa juga bermakna secara spesifik di dalam tanah. Di dalam tanah itu ada ayat-ayat, ada tanda-tanda yang membuat orang bisa yakin atau menjadi tanda bagi orang-orang yang yakin. Wa fil ardi ayatul lil muqinin. Kita tahu bahwa ada kalimat yang sangat terkenal, yaitu kullu yaumin asyura wa kullu ardin karbala. Itu kata-kata itu terkenal ya. Kullu yaumin asyura, kullu ardin karbala. Jadi bagi orang yang beriman, bagi orang yang yakin, setiap hari harusnya dirasakan seperti Karbala. Seperti Asyura maksudnya. Setiap hari adalah hari Asyura, hari penderitaan menghadapi diri kita sendiri.
hari perjuangan menghadapi diri kita sendiri, hari penderitaan keluarga Nabi, dan perjuangan untuk menghadapi diri kita. Karena diri kita lah yang harus kita lawan sebelum kita menerima permintaan Imam Hussein dengan kata-katanya, hal min nasirin yansuruni. Bagaimana kita bisa menolong Imam Hussein kalau menolong diri kita sendiri atau melawan diri kita sendiri tidak mampu. Kemudian setiap jengkal tanah adalah Karbala. Di mana saja kita berada adalah Karbala. Nah, dengan demikian, kalau kita bawa ke sana, ini adalah ayat yang dimaksud adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang yakin. Lebih dalam lagi bahwa kita semuanya berasal dari tanah. Kita ini adalah dari tanah. Tanah itu kita lihat adalah ya tanah diinjak-injak, tetapi bisa menjadi mulia kalau di atas tanah itu menjadi tempat berjuang dan berkorbannya orang-orang suci. Dalam hal ini Karbala. Berarti kita dari tanah yang aslinya hina akan menjadi mulia kalau dijadikan sebagai tanah Karbala. Jadi wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum. Baru kemudian setelah Tuhan berbicara tentang ini untuk membuat orang menjadi yakin, maka wa fi anfusikum, Allah bertanya wa fi anfusikum, dan di dalam diri kalian, di dalam nafs kalian. Kata-kata anfus ini adalah nafs ya. Jadi secara spesifik kita artikan sebagai jiwa, nafs. Dan di dalam nafs kalian, afala tubsirun, kenapa tidak pernah memperhatikan? Ya. Jadi kenapa tidak memperhatikan? Jadi artinya untuk mencapai derajat di sini, kita harus memperhatikan nafs kita. Ya, jadi untuk mencapai derajat ini, kita harus memperhatikan diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Bagaimana caranya? Setelah kita melihat diri kita kemudian menemukan bahwa wafis sama iris hukum. Bahwa ternyata diri kita itu adalah sumbernya dari langit. Kalau tadi tubuh kita, jasmani kita dari bumi tadi, dan karenanya dia bumi itu adalah hina, makanya kemudian iblis tidak mau sujud karena menganggapnya hina. Tapi kemudian Allah mengatakan nafis sama rizqukum. Tapi untuk menghidupkan jiwa kita itu harus sumbernya dari langit. Apa itu langit? Yaitu wahyu. Wafis sama rizqukum. Jadi rezeki kita harus ada di langit, dan karenanya nafs kita harus digerakkan ke langit. Ya. Tubuh jasmani kita lah menjadi penghalangnya. Tapi kapan dia tidak menjadi penghalang? Apabila tanah kita, jasmani kita dirubah menjadi tanah Karbala. Maka kemudian dia akan bisa dengan gampang mengikuti nafs kita untuk menuju ke langit. Karena wafis sama rizqukum wa matu adun. Kata-kata wa matu adun, apa yang dijanjikan, artinya bahwa yang ada dalam jiwa kita, kerinduan-kerinduan yang melekat pada jiwa kita adalah samawi. Adalah bersifat langit, bersifat ilahiyah. Jadi semua yang dirindukan oleh jiwa kita, diri kita, itu adalah bersifat samawi. Maka kalau apa yang dirindukan oleh tubuh kita, oleh diri kita, lalu kemudian kita berikan kepadanya hal-hal yang sifatnya tumbuh di bumi saja, tidak akan pernah menyelesaikan. Kebahagiaan itu adanya di nafs, dan kebahagiaan itu apabila yang dirindukan oleh jiwa kita itu terpenuhi, dan yang dirindukan jiwa kita itu adalah di langit, bukan di bumi. Maka apabila misalnya kita merasa bahagia kalau selalu makan dan makan, itu pada akhirnya kita akan bermasalah. Kenapa? Karena tubuh kita ini pada akhirnya akan meninggal, mati. Dan kalau kebiasaan atau kerinduan makan itu tetap ada pada jiwa kita, dapat kita bayangkan kalau kita sudah meninggal, tetapi kerinduan makan tetap ada. Tidak akan pernah terpenuhi lagi. Kerinduan kita untuk dunia benda-benda materi kita suburkan, sementara kita akan meninggalkan dunia ini. Bagaimana kalau dalam jiwa kita masih tetap ada kerinduan itu, lantas kemudian jiwa berpisah dengan alam semesta ini, dunia ini. Maka oleh sebab itulah dikatakan di sini,
Bukan di sini keinginan-keinginan jiwa kalian, tetapi di langit. Maka di fofis sama irizqukum wa ma tu'adun. Tapi kata kuncinya di sini adalah ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita tidak melakukan yang nomor 21 atau ayat 21 ini, maka kita tidak akan pernah sampai di sini. Ya. Lanjut lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, ini surat Al-Maidah ayat surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Alaikum anfusakum. Kalau tadi kata kuncinya di ayat 21 surat Az-Zariyat tadi, maka kemudian di sini ya, tadi surat Az-Zariyat ya ayat 21 ya, maka sekarang ini adalah ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, alaikum, kewajiban kalian, anfusakum adalah diri kalian, nafs kalian. Jadi kewajiban kita sebetulnya adalah nafs kita. Anfus. Nafs kalian. Jadi bisa kita artikan bahwa seluruh kewajiban-kewajiban keagamaan dan kehidupan kita adalah sebetulnya dalam rangka untuk nafs kita. Karena nafs kita inilah yang menjadi intisari kemanusiaan kita. Nafs ini tidak ada pada hewan-hewan. Pada hewan-hewan pada tingkat tertentu mereka seperti berpikir juga. Namanya instinktif, insting, naluri. Mereka misalnya bisa bikin sarang yang sangat bagus. Mereka bisa bepergian kemana-mana tanpa tersesat. Ya, lebah misalnya, atau burung-burung. Pergi mencari makanan, berburu makanan untuk memberikan kepada anak-anaknya. Mereka tidak tersesat. Padahal mereka itu tidak punya GPS. Sementara kita tahu yang namanya tumbuh-tumbuhan, hewan air di mana-mana sama. Ya. Tidak ada tanda-tanda yang jelas. Mereka tidak bisa tahu. Kalau kita kan biasa tidak tersesat karena ada tanda-tanda. Ada pohon besar yang kita tandai, ada toko-toko besar yang kita tandai, ada gedung-gedung, ada belokan kesekian. Tapi kalau burung-burung atau hewan-hewan tidak seperti itu. Nah, jadi pada tingkat tertentu mereka punya kecerdasan, tetapi apa yang tidak ada pada mereka adalah nafsu itu. Maka Allah mengatakan manusia itu adalah kewajibannya pada nafsunya, terutama orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Kewajiban kalian itu kepada nafs kalian, diri kalian. Jadi inilah kewajiban kita di sini. Jadi artinya siapa saja yang tidak perhatikan kepada nafsnya tadi, dia akan merugi. Ingat tadi ayat di atas, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kita harus memperhatikan nafs kita? Karena itulah kewajiban kita. Itulah intisari kehidupan kita. Alaikum anfusakum. Kewajiban kalian adalah diri kalian. Kalau kita sudah mengenal diri kita, seperti dalam hadis man arafa nafsah, maka darafa rabba, maka la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kita sudah mengenal diri kita dengan benar, bahwa ternyata diri kita itu adalah arasnya Allah, tempat bertatanya Tuhan dalam diri kita, atau cermin untuk melihat Dia, maka kemudian itu namanya dapat petunjuk, ihtadaitum. Itu yang disebut dengan ihtadaitum. Allah memberikan petunjuk kepada kalian melalui jiwa kalian. Kalau Dia sudah hadir di sana, kalau kita sudah melihat Dia di dalam cermin hati kita, maka itu namanya ihtadaitum. Dan kalau ihtadaitum, la yadurrukum man dhalla, maka tidak ada yang bisa memberikan mudarat kepada kalian, termasuk orang yang sesat. Jadi orang-orang yang tersesat tidak bisa memberikan mudarat kepada kalian. Artinya orang yang sesat tidak bisa menyesatkan kita. Jadi orang yang sesat itu kan pasti juga menyesatkan orang lain, sadar atau tidak sadar. Karena selalu mengajak kepada cara berpikir dia, mengajak kepada kultur kebiasaan sehari-hari dia. Maka kalau dia mengajak kita kepada kultur kebiasaan sehari-hari mereka, ya tidak, kita akan termudaratkan apabila kita sudah ihtadaitum. Ilallahi marji'ukum jami'a. Ingat, kenapa mesti harus menjadikan diri kita sebagai kewajiban utama kita? Jadi walaupun kita wajib menafkahi istri kita, keluarga kita, kita wajib sebagai ibu-ibu untuk bertanggung jawab atas kemaslahatan rumah tangga, lahir batin kita. Tetapi kewajiban paling penting dan di atas segala-galanya adalah diri kita sendiri. Bahkan harus diniatkan bahwa
seorang mencari nafkah untuk keluarganya adalah sebetulnya untuk menyuburkan dirinya, nafsnya. Seorang wanita yang membesarkan anak-anaknya pada dasarnya niatnya adalah untuk menyuburkan nafs dia. Semua aktivitas kita adalah dalam rangka alaikum anfusakum. Apa sebabnya? Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah, jadi kata-kata ini kepada Allah lah ini. Jadi hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Marji'ukum, kalian akan dikembalikan semuanya. Jadi kepada Allah lah kalian akan dikembalikan semuanya tanpa kecuali. Ya. Mau percaya Tuhan atau tidak percaya Tuhan, mau beragama atau tidak beragama. Jadi semuanya kita kepada Allah. Nah, ketika kita kepada Allah, apa yang bertanggung jawab di sana? Apakah bertanggung jawab kulit kita? Dalam Al-Quran tidak disebutkan. Justru kulit kita menjadi saksi. Apakah bertanggung jawab tangan kita, kaki kita? Bukan. Yang bertanggung jawab bukan mata, telinga kita, tetapi nafs kita. Jadi ilallahi marji'ukum jami'an, maka karena kita akan kembali kepada Allah, maka ini harus kita perhatikan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah kalian pasti akan dikembalikan. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Semua aktivitas kita di dunia tadinya akan disampaikan kepada kita. Jadi apa saja yang kita lakukan di dunia ini akan diberikan kepada kita. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Tanpa kecuali. Dengan demikian kalau dia baik, ya kita saksikan yang baik. Kalau dia buruk, kita saksikan yang buruk pada diri kita. Disinilah kita menemukan bahwa semua yang ada ini ada pada diri kita. Jadi jangan Bapak Ibu bayangkan bahwa ketika nanti kita bangkit di sana, kita kemudian diberikan semacam buku saja. Kata buku itu apa? Lambang saja. Sebetulnya semua yang kita lakukan itu ada pada diri kita, yang terbawa melalui nafs kita. Jadi nafs kita ini semacam membesar, dia akan membentuk. Seperti kalau orang mau bikin roti, jemaah sekalian. Roti kan tadinya kecil, tapi kemudian mengembang menjadi besar setelah dipanasi. Tetapi apapun bentuknya ketika mengembang tergantung ketika masih kecil. Ketika masih kecil dibuat segi empat, nanti mengembang jadi segi empat. Ketika masih kecil dibuat dibuat bundar, bulat, ya dia akan tetap jadi bulat. Kalau waktu kecil dibuat berbentuk kubah, nanti setelah besar menjadi berbentuk kubah juga. Nah, kurang lebih seperti itulah nanti kita di akhirat. Tergantung daripada bima kuntum ta'malun, atas apa yang dulu kalian kerjakan di dunia. Jadi tergantung amal. Ta'malun itu amal kita. Makanya disebut dengan tajassumul amal. Jadi amal kita ini telah menjelma nanti di akhirat. Amal kita ini tersimpan di dalam nafs kita. Karena setiap orang beramal itu rahin, itu setiap orang beramal dia akan diikat oleh amalnya, rahin namanya, diikat oleh amalnya. Fi unukihi, jadi simpan di dalam lehernya kalau dia ayat lain. Setiap kita beramal akan disimpan di leher kita ataukah menjadi rahin, tercatat. Oleh sebab itulah kewajiban kalian, kata ayat ini adalah anfusakum, diri nafs kalian. Wa aqimus shalah, ini surat Al-Baqarah surat 2 ayat 110. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ini ada kata-kata dirikanlah salat, lalu kemudian apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, kamu akan temukan di sisi Allah. Dari ayat ini ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau orang salat itu tergantung daripada hadirnya hati dalam salat. Jadi kalau hatinya tidak hadir ketika salat, maka salatnya nanti akan dilipat-lipat baru dipukulkan ke wajahnya. Kalau kita salat dan hanya 30% di dalamnya kita mengingat Allah, atau khusyuk, atau mengetahui apa yang kita baca, maka hanya 30% itu juga yang kita dapatkan nanti di sisi Allah. Maka disebabnya dikatakan aqimus shalah, jadi aqimus shalah, atuz zakat sama, salat dan zakat sama ya. Jadi kalau aqimus shalah ini adalah mensucikan jiwa kita, sedangkan atuz zakat mensucikan harta kita. Jadi aqimus shalah mensucikan hati kita, karena salat itu adalah zikri,
Sedangkan atuz zakat mensucikan harta kita. Itulah sebabnya ini tidak bisa dipisahkan. Maka kita lihat di dalam surat Al-Maidah diceritakan asbabun nuzulnya Imam Ali ketika sholat dia mengeluarkan zakatnya karena tidak bisa dipisahkan. Ya. Dalam surat Al-Maidah dikatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yutuna zakah wa hum rakiun. Jadi dia mengeluarkan zakatnya ketika sholat dan sholatnya dalam keadaan rukuk. Jadi aqimus shalah wa atuz zakat tidak bisa dipisahkan. Ini adalah mensucikan jiwa, ini adalah mensucikan harta. Ya. Kenapa harta? Karena nanti harta lari ke jiwa juga. Ya. Seperti tadi kita dikatakan, kita niatkan semua yang kita lakukan adalah untuk Allah. Untuk taqarrub, qurbatan ilallah. Maka dikatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam salat kita, apa saja yang kita lakukan dengan zakat kita, selama itu untuk nafs kita. Selama itu adalah diniatkan untuk nafs ini, anfusakum. Dan itu adalah min khairin tajiduhu indallah. Pasti akan kamu temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Jadi bahwa kalau kita salat, kita zakat, atau kita beramal apa saja, tetapi dalam rangka untuk nafs kita, tuqaddimu itu adalah memberikan. Apa saja yang kau suplaikan kepada nafs kamu, ya melalui salat ataupun zakat atau amalan yang lain, selama itu adalah kebajikan, maka tajiduhu indallah. Maka kamu akan menemukannya di sisi Allah. Apa artinya? Bahwa nafs kita ketika sudah suci, yang kita temukan di sana adalah Allah. Tadi kita katakan, nafs kita, jiwa kita itu adalah cermin untuk melihat dia. Nafs kita adalah merupakan takhta merupakan arash untuk bertahtanya dia. Maka dikatakan, wa ma tuqaddimu li anfusikum. Jadi lagi-lagi anfusikum, nafs kalian. Melalui nafs kalian inilah tajiduhu ya indallah. Apa ini huknya? Huknya di sini ya, huknya di sini kembali ke sini ma. Ya. Jadi apa saja yang kamu perbuat untuk kepentingan nafs kalian, maka ternyata kamu temukan di sisi Allah. Jadi kalau kita melakukan perbuatan tapi tidak untuk nafs kita, tidak ada di sisi Allah. Itu yang tadi dikatakan dipukulkan ke wajahnya kalau dia salat, tetapi salatnya bukan membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Innallaha bima ta'maluna basir. Kenapa bisa begitu ya? Karena Allah itu memang Maha mengetahui lagi Maha melihat. Dia lihat semuanya. Ya, apa yang kita lakukan ketika kita salat, apa yang hati kita niatkan ketika kita melakukan zakat, ya. Maka yang harus kita lakukan adalah mensucikan jiwa kita dengan salat, mensucikan harta kita dengan zakat. Apa artinya mensucikan harta? Apakah harta kita kotor? Kalau dikatakan harta kita haram, ya berarti hanya orang yang pendapatannya haram saja yang berzakat. Tapi kok yang berpendapatan halal juga harus zakat? Ya, maksudnya mensucikan harta kita itu adalah bahwa melepaskan harta kita dari cengkramannya terhadap jiwa kita. Ya. Jadi kalau ini tadi adalah melepaskan ego kita dari diri kita, maka ini adalah melepaskan cengkraman harta benda kita, atau apa saja yang kita klaim di luar diri kita, ke dalam diri kita. Semua yang kita lakukan baik di sini ataupun di sini, tajiduhu indallah, kalau itu adalah khair, kebaikan. Karena Allah mengetahui semua perbuatan kita. Allah mengetahui dan Allah melihat. Wa idh qala Musa liqaumihi, ini surat Al-Baqarah juga ayat 54. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum zalamtum anfusakum. Sungguhnya kalian ini zalamtum telah menzalimi anfusakum diri kalian sendiri. Nah, jadi kita lihat masalahnya adalah kembali lagi nih, kembali kepada anfusakum, tetapi yang terjadi bukan khair tetapi kezaliman ini. Jadi Nabi Musa datang kepada kaumnya mewanti-wanti, mengingatkan mereka bahwa penyebab utama orang itu durhaka kepada Tuhannya adalah berkaitan dengan nafs ketika dia zalim. Innakum zalamtum anfusakum. Jadi ketika kita membiarkan diri kita, nafs kita
terbuai oleh kehidupan yang sifatnya imajiner ini, maka kemudian itu yang disebut dengan menzaliminya. Kenapa? Karena nafs ini adalah alat yang Tuhan berikan untuk menggapai dia, Allah, untuk menggapai alam selanjutnya. Nah, ketika nafs ini hanya dijadikan sebagai tempat, sebagai wadah untuk menyimpan hal-hal yang sifatnya imajiner, kan dunia ini hanya imajiner. Kenapa imajiner? Karena dia nanti hilang, imajinasi aja, hayalan. Kalau tidak percaya, nanti lihatlah kalau kita sudah meninggal dunia, apa yang terjadi, kan hilang semuanya. Atau nggak usah meninggal, sekarang aja. Coba kita ingat kembali dulu apa yang terjadi waktu SMP, SMA kita. Sekarang udah tidak ada. Kita hanya bisa mengimajinasikan saja. Tapi sudah tidak ada. Menemukan orang, teman kita yang umurnya umur SMP tidak ada lagi. Semuanya umurnya seperti kita sekarang. Ya. Menemukan guru kita yang masih muda pada saat itu, kepala 3 ketika mengajari kita, udah nggak ada. Sekarang kalau guru kita masih hidup, umurnya sudah 90-an tahun. Ya, atau bahkan sudah banyak meninggal dunia. Jadi nggak ada lagi, membayangkan yang lalu pun sudah tidak ada. Ya, dan untuk kembali ke sana, kembali ke masa SMP, maksudnya kembali ke sana itu persis seperti pada saat itu, kita juga kembali muda, melihat teman-teman kita muda, sekolah kita seperti dulu, guru kita, itu tidak mungkin, itu mustahil. Itu semuanya hanya imajiner saja. Maka oleh sebab itulah, ketika kita terperangkap oleh kehidupan dunia ini, seakan-akan dunia inilah yang menjadi hakikat segala eksistensi, maka itu namanya zalamtum anfusakum. Kamu menzalimi diri kalian, karena diri kalian bukan diciptakan untuk itu. Anfusakum itu nafs kalian diciptakan untuk akhirat, untuk Allah tadi. Anfusakum, nafs kalian itu adalah arasnya Allah untuk bertahtanya. Dia adalah cermin untuk melihat dia. Itulah anfusakum. Nah, bagaimana caranya kita menzalimi diri kita? Kata Nabi Musa, bittikhadikum al-ijl, yaitu dengan mengambil sembahan dunia. Al-ijl ini kita sebut saja materialisme. Al-ijl ini secara bahasa artinya patung anak lembu yang terbuat dari emas. Ya, anak lembu itu artinya lembu, lembunya anak pula, artinya lemah. Lembu itu kan hewan yang diternak. Sebesar-besarnya, sekuat-kuatnya lembu itu kan kuat tuh kayak banteng. Tapi tetap aja ditaklukkan oleh manusia, apalagi cuma anaknya. Ya. Tapi sekarang justru mereka menyembah anak lembu. Apa artinya? Mereka merendahkan dirinya lebih rendah daripada anak lembu. Ya. Merendahkan dirinya lebih rendah daripada benda-benda, yaitu menyembah emas. Kesimpulannya ini adalah perbuatan menyembah dunia, menyebabkan yang bersangkutan lebih rendah daripada hewan ternak. Kal an'am bal hum adal. Jadi dengan mengambil dunia ini sebagai sembahan ataukah sebagai orientasi hidup, sebagai fokus hidup, maka zalamtum anfusakum. Itulah penyebab kalian menzalimi diri kalian, kata Nabi Musa di sini. Nah, ini adalah berbahaya kalau kita meninggal dalam kondisi seperti ini. Maka apa kata Nabi Musa kepada kaumnya? Fatubu ila barikum. Maka bertaubatlah. Kepada siapa? Tidak disebut kepada ila rabbikum, tapi tidak disebutkan juga ila Allah, tapi ila bari. Apa itu bari? Yang membuat kita ada. Kita ini ada seperti ini adalah awalnya adalah dari Allah. Orang tua kita hanyalah perantara, sebabnya. Orang tua kita itu adalah sebab material. Tapi sebab awalnya adalah barikum. Maka oleh sebab itulah fatubu ila barikum. Karena penyebab eksistensial kita, eksistensi kita di muka bumi ini atau dalam kehidupan ini adalah sebenar-benar Allah SWT. Mungkin kita mengatakan, ya ini orang tua saya. Coba kalau orang tua kita ke atas tidak ada Nabi Adam atau Hawa, kan tidak ada orang tua kita juga. Nah, siapa menciptakan Adam dan Hawa? Kalau seandainya Adam dan Hawa diciptakan, tapi buminya kering kerontang, tidak ada air, kan tidak bisa hidup juga. Kesimpulannya, kita hidup, kita eksis sampai sekarang adalah karena barikum, karena pencipta. Maka oleh sebab itulah, fatubu ila barikum, bertaubatlah kepada Tuhan kalian, pada pencipta, pengada kalian. Faktulu anfusakum, apa maksudnya ini? Bunuhlah dirimu, yaitu nafs yang seperti tadi, ya. Jadi nafs yang zalim tadi di sini harus dibunuh, dipotong, dihentikan, harus diputus. Putus dari mana? Putus, matikan, di-off-kan hubungannya dengan
menyembah alam materi. Jadi ibaratnya kalau ada anunya di situ, ada tombolnya, kita harus off kan itu yang ke alam materi. Karena tidak bisa menyala ke alam akhirat kalau tidak dimatikan ke alam al-ijl dulu. Jadi kepada ijl ini harus dimatikan. Jadi kata-kata faktulu di sini, ini sebetulnya ini suruh off kan. Disuruh off kan. Jadi ini harus di off kan dulu, di switch off di sini. Ya, jadi harus dimatikan dalam diri kita. Baru katakan zalikum khairul lakum inda rabbikum. Baru dia katakan itu yang terbaik di sisi Tuhan kalian. Apa sebabnya? Kalau kita tidak lakukan ini, berarti dari semua kita tidak temukan di sisi Allah tadi. Kan tadi katakan wa ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Nah, kapan kita tajiduhu indallah tadi? Kalau dia khair, kebaikan kan? Ya. Maka oleh sebab itulah dengan membunuh ini, maka barulah kita bisa bertobat. Kita bertobat tapi ini tidak di-off-kan, ya percuma, karena ibaratnya kita menimba perahu tetapi perahunya bocor, tetap tidak akan pernah bisa selesai bocorannya, airnya habis, bahkan bisa tenggelam juga. Jadi sebelum kita menimba airnya keluar, harusnya kita tambal dulu itu perahu. Kalau di perahunya di tengah lautan. Maka caranya adalah fataba alaikum, maka bertaubatlah. Niscaya dia akan menerima taubat kalian. Bertaubatlah karena dia akan menerima taubat kalian. Taba dia Allah menerima taubat kalian. Kenapa? Karena innahu huwa tawwabur rahim. Dia Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Surat Al-Araf, surat 7 ayat 23. Qala, Allah mengajarkan kita melalui Adam dan Hawa. Coba kita lihat, apa doa pertama? Ini kan doa pertama karena kita ini mengikuti cerita Adam dan Hawa. Setelah keduanya kemudian turun, maka kemudian doanya supaya bisa kembali lagi adalah ini. Keduanya, kita tidak sebut Adam dan Hawa. Sama potensi buruk dan baiknya laki dan perempuan. Apabila perempuan atau laki-laki itu melakukan keburukan, maka harus membaca baik. Karena keburukan itu adalah menzalimi diri sendiri. Ya, jadi ini adalah zalamna anfusana. Setiap keburukan yang kita lakukan, seperti tadi kata Nabi Musa, adalah menzalimi diri sendiri. Zalamna anfusana. Maka harusnya keduanya, laki ataupun perempuan, berdoa. Dan inilah doa pertama yang diajarkan Allah. Jadi doa pertama yang diajarkan Allah adalah Rabbana zalamna anfusana. Kenapa? Karena memang inilah inti masalahnya, yaitu zalim terhadap nafs kita. Nafs kita yang seharusnya menjadi cermin untuk melihat dia, tetapi kita berikan tirai sehingga tidak kelihatan. Kita mengecat kacanya sehingga kacanya tidak kelihatan sebagai kaca. Kita menempelkan kotoran-kotoran, noda-noda di sana sehingga kemudian cerminnya tidak kelihatan. Maka itu yang disebut dengan zalamna anfusana. Sekarang kita menyadari bahwa masalah kita, kenapa turun status kita dari atas ke bawah, dari mendekat kepada Allah menjadi menjauh, adalah karena nafs kita telah tertutup, telah tergelapi, menjadi gelap. Maka doa pertama yang diajarkan Allah kepada manusia adalah doa ini. Jadi ingat, doa pertama yang diajarkan bukan Rabbi zidni ilman. Ya. Tetapi yang pertama Allah perintahkan adalah suruh membaca, belajar. Allah pun tindakan pertamanya berkaitan dengan Adam adalah mengajar. Allama Adam al-asma'ullah. Tetapi doa, ingat, doa pertama adalah zalamna anfusana. Bukan minta hajat-hajat, bukan minta benda-benda, bukan minta ini dan itu, tetapi hajat terbesar kita adalah menyelamatkan nafs kita. Terkadang doa kita juga justru memperparah nafs kita. Kenapa? Selalu yang kita doakan adalah bukti kerinduan kita kepada dunia. Takut kehilangan dunia, sedemikian takutnya kehilangan dunia, sehingga menghiasi doanya siang malam adalah dunia. Padahal yang bersangkutan, kita sudah di dunia. Kita tinggal menikmati dunia. Maka, Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Perhatikan, ini bukan dari kami, ini bukan dari kita, bukan dari saya, bukan dari ibu-ibu. Ini dari Allah. Ini adalah doa pertama yang Allah ajarkan kepada manusia di dalam surat Al-Araf. Karena ini ayat ini sebelum-sebelumnya bicara tentang Nabi Adam dan Hawa. Ketika diperdaya oleh iblis, Adam dan Hawa ketika dipercaya oleh iblis.
Nah, maka doanya adalah setelah melanggar, Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi nafs diri kami, ini nafs kami. Jadi di sini adalah nafs. Kami telah menzalimi nafs atau anfusana, ini bentuk jamak dari nafs, anfusana. Wa illam taghfir lana. Ingat, begitu berbahayanya ini zalamna anfusana, jika kamu Tuhan tidak mengampuni kami. Jika kamu tidak taghfir lana, lam, ya. Jika kamu tidak mengampuni kami, lana, artinya ini syarat mutlak mengampuni kami. Yang kedua, watarhamna, kamu tidak menyayangi kami, apa yang terjadi? Lanakunanna minal khasirin. Maka kami pasti menjadi orang yang merugi, yaitu menyesal nanti di akhirat. Kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Apa itu merugi? Amal-amal perbuatannya di dunia yang baik menjadi sia-sia. Habitat amaluhum. Sia-sialah amal perbuatan mereka. Ketika sia-sia amal perbuatan kita di dunia, maka artinya apa? Di akhirat kita masuk dalam keadaan la yamutu fiha wa la yahya, yaitu neraka. Di sana dia tidak hidup dan tidak mati juga. Lanakunanna minal khasirin. Jadi ingat jemaah sekalian, kata kuncinya ini, zalamna anfusana, menzalimi nafs. Jadi intinya selalu nafs, 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 diri dan diri. Oleh sebab itulah Tuhan tadi di ayat pertama kita lihat, nyuruh lihat ke dalam diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa? Karena selama ini kita hanya melihat orang di luar dan di luar. Dan yang kita lihat juga kalau bukan orang, benda di luar, benda-benda di luar. Coba kita lihat misalnya di televisi atau di berita-berita, banyak orang yang kemudian merasa termuliakan dengan benda-benda yang sangat mahal. Tapi apa yang terjadi kemudian? Dia terhinakan juga dengan benda-benda itu. Ya. Dia terhinakan juga dengan benda-benda itu. Jadi inilah kehidupan. Oleh sebab itulah, marilah kita mengucapkan kata-kata ini, bahwa yang penting sebetulnya adalah nafsu kita. Kezaliman itu terjadi pada di sini, nafsu. Bukan pada kuping, bukan pada tangan dan kaki, tetapi pada nafsu kita. Ini adalah cerita tentang Ratu Balkis. Ketika diundang oleh Nabi Sulaiman datang kepada istananya. Tapi selain daripada cerita istana secara lahiriah, ada makna batiniahnya. Mari kita lihat kaitannya tadi dengan nafs. Karena nanti di sini kata-kata Ratu Balkis ketika masuk dalam istana yang begitu bening itu adalah zalam tu nafsi. Zalam tu nafsi. Jadi coba kita loncat dulu ke sini yang saya lingkari. Ini kata-katanya nanti Ratu Balkis ini. Rabbi wa Tuhanku inni zalamtu nafsi. Jadi artinya apa? Berdasarkan cerita Al-Quran, ini surat An-Naml. Ya, surat An-Naml, surat 27, sebelum-sebelumnya, di surat Taba juga ada cerita ini. Surat Sabah, surat 34. Jadi ceritanya, Ratu Balkis itu adalah pemimpin sebuah kerajaan yang sejahtera, makmur secara ekonomi. Kalau kita lihat itu, kerajaan Sabah itu dikatakan kiri kanan kita melihat itu hijau semuanya. Tumbuh subur semuanya. Ya, itu adalah kerajaan Sabah namanya. Maka disebut di surat Sabah. Jadi negeri Sabah itu negeri yang sangat makmur, hijau di mana-mana. Artinya secara material semua terpenuhi. Ya, semua terpenuhi. Tetapi kenapa tiba-tiba ratunya mengatakan seperti ini? Kan ini menunjukkan kepada kita bahwa keterpenuhan kebutuhan materialnya justru pada saat yang sama menyebabkan terlupakannya nafsnya. Sehingga kemudian ketika nanti masuk ke istana, baru dia menyadari betapa kotornya dirinya. Qila dikatakan kepada Ratu Balkis, lah ini kepada Ratu Balkis. Udkhuli, makanya ya ada si udkhuli karena perempuan ya. Kalau laki-laki udkhul, perempuan udkhuli ya. Udkhuli, masuklah wahai Ratu As-Sarha ke dalam istana. Jadi As-Sarha di sini adalah istana. Di tempat lain juga ada Al-Qasr. Qasr itu adalah istana. Tapi di sini sebelumnya Sarha. As-Sarh. Ya. Katakan kepadanya, udkhulis sarha. Masuklah ke dalam As-Sarh. Falamma ra'athu, maka tatkala dia melihat As-Sarh, hu-nya. Jadi hu-nya di sini adalah As-Sarh ini. Jadi hu-nya ke sini.
Tatkala dia melihat istana itu, hasibatu, dia menganggapnya. Huknya di sini istana lagi ya. Dia menganggap istana itu lujatan, kolam air yang bening sekali seperti kaca ya. Jadi dia menganggap itu adalah kolam air yang bening sekali ya. Ingat, bening sekali. Kan kalau air itu bening sekali, tidak ada kotorannya, itu kebun sampai kelihatan dasar-dasarnya, dan tidak ada sama sekali riak gelombang. Kalau dia tenang seperti itu, dia akan menjadi seperti kristal yang sangat bening sampai ikan-ikan di dasarnya kelihatan. Nah, ketika dia masuk ke dalam istana itu, dia melihat ke dalam istana itu dan menganggapnya hasibatu lujatan. Ya, dia melihat kepada istananya Nabi Sulaiman lujatan, yang begitu bening sekali. Wa kasyafat ansaqaiha. Lalu kemudian dia tanpa sadar mengangkat ansaqaiha, penutup. Lahirlah di sini kata-kata kasyafat. Ini kasyafat. Dari kata kasyafat ini nanti lahir dalam istilah nafs mukasyafah. Dia mengangkat apanya, ansaqaiha, penutup kedua betisnya. Ansaqaiha. Jemaah sekalian berbahagia, pertanyaannya apakah benar seperti ini? Ini tentu ada zahirnya, tapi ada batinnya. Makna terutama di sini adalah batinnya, yaitu bahwa yang namanya Nabi Sulaiman, Nabi itu jiwanya tadi adalah istana Tuhan kan. Dan ketika dia datang ke sana dan melihat perilaku Nabi Sulaiman, akhlak Nabi Sulaiman, dia dan melihat wajah Nabi Sulaiman, ingat melihat ulama itu dalam sama dengan ibadah, maka dia seakan-akan melihat kebeningan hati yang sangat dalam. Coba kita lihat ulama-ulama besar kita yang menjadi marja-marja besar. Ya, itu wajahnya teduh sekali. Nah, ketika Ratu Balkis menatap wajahnya Nabi Sulaiman, dia seakan-akan melihat tembus masuk ke dalam jiwanya, dan di dalam jiwa Nabi Sulaiman itu dia menemukan sebuah istana yang sangat bening, istana Tuhan yang sangat bening. Sedemikian beningnya sampai dia merasakan begitu kotornya dia, dan dia mengangkat, kata-kata mengangkat, karena untuk masuk ke sana dia harus mukasyafah dulu. Ya. Ansakaya. Ya. Kenapa disebut betisnya? Karena betis itu kan kaki sebetulnya, melangkah, perbuatan, tindakan. Ya. Tempat kita berpijak itu adalah kaki kita. Jadi kita harus mengangkat itu. Kasyafat ansakaya, tadi perbuatannya tadi. Ingat surat Al-Baqarah, wa ma tuqaddimu li anfusikum ma tuqaddimu li anfusikum tajiduhu indallah. Apa saja yang kita lakukan untuk nafsu kita, kita akan temukan di sisi Allah. Nah, hal yang sama terjadi dari Ratu Balkis. Karena dia menzalimi dirinya, dia juga menemukan itu. Ternyata dirinya tertutup. Maka dia sangat-sangat merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam istana yang suci seperti itu. Ya, nanti muncullah nanti kesadaran ini. Ya. Qala, maka kemudian Nabi Sulaiman berkata kepadanya, innahu, sungguhnya dia, ya, yang kamu saksikan itu adalah sarhun mumarradun, adalah istana yang diperhalus, istana yang dibeningkan, min kawarira, dari kaca. Nah, kata-kata kawarira ini kan kaca dalam pengertian jiwa, karena kita temukan ini di mana? Kita temukan dalam surat An-Nur ayat 35. Ya. Ketika Allah mengatakan bahwa Allahu nurus samawati wal ardh, masalun nurhi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi sujajatin, dan seterusnya. Nah, coba kita lihat di sini. Ya, kita lihat di dalam surat 24 ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Ya, kita besarkan ya, sudah tahu kekecilannya. Ya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Matalun nurhi, perumpamaan cahayanya adalah kamishkatin fiha misbah. Seperti lubang miskat yang di dalamnya ada pelita, ada sumber cahaya. Al-misbahu fi zujajah. Dan pelita itu berada di dalam kaca. Az-zujajah itu ka'annaha kaukabun. Kaca itu seakan-akan bintang-bintang yang menyala, yang bening. Durriyun yuqadu min syajaratin, yang dinyalakan dari pohon mubarakatin yang penuh berkah, zaituha,
yang minyaknya la syarqiyah wala gharbiyah. Yakadu zaitu yudhi'u walau lam tamsa sunar. Walaupun belum disentuh oleh api, nurun ala nurin. Itulah cahaya di atas cahaya. Dan cahaya itu di mana kita bisa temukan? Ada di dalam dalam misbah. Al-misbahu fi zujajah. Nah, seperti inilah juga kata-kata kaca di sini. Ya. Jadi qala inna sarhun mumarradun min qawarir. Qalat, lalu kemudian berkatalah Ratu Balkis. Ini Ratu Balkis karena ini adalah tak perempuannya di sini. Ya. Qalat, Ratu Balkis menjawab. Jadi ketika Nabi Sulaiman menyampaikan ini, ya, ini kan tadi Nabi Sulaiman ini. Qala ini Nabi Sulaiman. Ya, ini adalah perbuatannya Ratu Balkis ketika masuk dan mengangkat wakasyafatan saqaiha. Maka kemudian Nabi Sulaiman berkata, innahu masarhu mumarradun min qawarira. Itu adalah istana yang diperhalus, yang merupakan terbuat dari kaca, ya, yang sangat bening. Maka apa yang dilakukan? Qalat, dia tidak menanyakan kaca itu selanjutnya, tapi yang dilakukan adalah betapa zalimnya kepada diri saya. Kan ini menunjukkan bahwa terkait dengan nafsnya Sulaiman sebetulnya. Jadi sebetulnya kita temukan ini adalah nafsnya Ratu Balkis berhadapan-hadapan dengan nafsnya seorang nabi yang merupakan manusia suci, insan kamil. Begitu dia melihat jiwanya Nabi Sulaiman bagaikan kaca begitu bening, maka dia menyadari zalam tu nafsi. Ya, dan ini nanti masuk di dalam doa kumail kita. Zalam tu nafsi. Jadi kita membaca doa kumail itu seperti layaknya Ratu Balkis yang begitu dunianya berhasil, tapi jiwanya butek. Zalam tu nafsi. Ya. Rabbi inni zalam tu nafsi. Jadi ini intinya. Jadi penyebabnya tadi itu adalah zalam tu nafsi. Aku telah menzalim diriku Tuhan. Sekarang ini wa aslam tu. Aku berserah diri. Ma'a bersama Sulaiman. Jadi artinya apa? Saya ingin seperti Nabi Sulaiman. Karena dia bukan Nabi dan Rasul, ma'a. Inilah yang selalu kita terangkan dengan kata-kata tawafana ma'al abror. Jadi kita hanya ma'al abror. Jadi wa aslam tu ma'a Sulaimana. Saya sekarang berserah diri seperti mana Nabi Sulaiman berserah diri. Lillahi rabbil alamin, kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi kalau selama ini saya berserah diri kepada kekuasaan saya, kepada rakyat saya, kepada kesejahteraan kerajaan saya, sekarang ya Allah saya berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Nah, kita lihat ini cerita Nabi Sulaiman. Intinya adalah Ratu Balkis menyadari, dan kita semuanya adalah Ratu Balkis di hadapan manusia suci. Ketika kita berjumpa dengan insan suci, kita ini adalah Ratu Balkis. Seperti kata Imam Khomeini berkaitan dengan Imam Ali. Coba kita lihat. Imam Khomeini mengatakan apa? Saya ini hanyalah merupakan debu di kaki kudanya Imam Ali. Jadi kata Imam Khomeini, saya hanyalah merupakan debu di kaki kudanya Imam Ali. Sama dengan kata-kata ini. Kita ini adalah zalam tu nafsi berhadapan dengan manusia suci seperti itu. Qala rabbi inni zalam tu nafsi. Ini kita temukan lagi surat Al-Qasas. Ini adalah Nabi Musa juga berdoa. Al-Qasas 28:16. Jadi artinya manusia suci pun berkata seperti ini. Qala, dia berkata, Nabi Musa berkata, Rabbi ya Tuhanku, inni zalamtu nafsi. Kata-kata ini tadi sama dengan ini. Coba kita lihat ini. Kata-kata Nabi Musa tadi sama dengan kata-kata kata-kata Ratu Balkis. Jadi artinya kalau Nabi Musa saja berkata seperti ini, lalu siapalah kita ini? Ingat, Nabi Musa berdoa, doanya seperti ini. Ya. Nabi Musa tidak pernah mengatakan, ya Allah, berikan saya kekuatan seperti Fir'aun agar aku bisa mengalahkannya. Tetapi yang ada adalah, Rabbi wa Tuhanku, ini zalamtu nafsi. Ini doa Nabi Musa. Qala Nabi Musa ini. Ini adalah Nabi Musa berkata di sini. Rabbi inni zalamtu nafsi. Sungguhnya aku menzalimi diriku. Zalamtu nafsi. Jadi kalau kita membaca doa kemarin itu sebetulnya boleh dikata kumpulan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Inni zalamtu nafsi faghfirli.
maka ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ya, jadi intinya kalau kita menyadari ini, maka kita datang faghfirli. Jadi Allah mengajarkan kita doa melalui nabi-nabi dalam Al-Quran. Sayangnya sekarang kita menyimpan dari doa-doa mereka. Ya. Kita justru tidak pernah berdoa berkenaan dengan nafsu kita, diri kita. Yang kita doakan adalah dunia-dunia kita, benda-benda kita. Ya. Inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralahu, maka dia pun mengampuni dosanya. Faghfaralahu, maka Allah pun mengampuninya. Innahu, apakah dia berdosa? Bukan. Tapi ini sama dengan Muhammad kita di dalam surat Al-Fath. Ya. Artinya dia adalah mewakili umatnya, kan umatnya yang berdosa sebetulnya. Tapi karena dia adalah mewakili mereka, dia mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi, faghfirli faghfaralahu. Innahu huwal ghafur rahim. Karena Allah memang adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata-kata Al-Ghafur Ar-Rahim inilah tadi yang masuk juga di dalam doa yang diajarkan Allah kepada kita, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Ali Imran, surat 3, 164. Ini kita sekarang sudah lihat tadi dalam nafsi. Sekarang kita lihat pentingnya mensucikan diri. Ya, tadi dimulai dengan istighfar yang diajarkan oleh Nabi Musa. Juga tadi diajarkan Allah kepada Adam dan Hawa. Nah, sekarang ketika kita melakukan itu namanya tazkiyatun nafs. Ya, mari kita lihat ayat-ayatnya di sini. Ya. Ini surat Ali Imran, surat 3, 164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Jadi karunia terbesar Allah kepada manusia. Jadi mana itu adalah karunia. Kita saya karunia terbesar. Kenapa? Karena Allah. Laqad manna Allahu. Ya, sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada siapa? Orang mukmin. Alal mu'minin, kepada orang mukmin. Jadi karunia terbesar Allah kepada orang mukmin adalah izbata fihim rasulah, yaitu kerasulan. Jadi karunia terbesar kita, ini nikmat terbesar kita adalah kerasulan, rasul, wali, wilayah. Jadi manallahu alal mu'min, kapan izbata fihim rasulah. Dari mana? Min anfusim. Sama, nafs kita sama dengan dia Nabi. Jadi nafs kita sama dengan nafsnya Nabi, min anfusim. Nah, maka dia datang untuk mengajarkan kita untuk mensucikan jiwa kita, untuk membuat nafs kita seperti istananya tadi Nabi Sulaiman. Jadi dia datang sebagaimana dia datang kepada Ratu Balqis. Ya, Nabi Sulaiman mendemonstrasikan jiwanya seperti sebuah istana yang sangat indah. Min anfusim, apa yang dilakukan Nabi ini? Satu, yatlu alaihim ayatihim, yatlu alaihim. Yang pertama. Yatlu alaihim ayatihim, masih ingat tadi ayat pertama kita bahas? Ya. Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Itu ayat pertama tadi kita bahas dalam surat Az-Zariyat. Ya. Yatlu alaihim ayati, jadi mengajarkan kepada kita ayat-ayat di muka bumi ini. Fil ardi ayatun lil muqinin. Nah, setelah kita mengerti bahwa ada tanda-tanda keberadaan dia, sehingga alam semesta bumi ini terutama diciptakan, tugas Nabi berikutnya yuzakihim, ini mensucikan kita. Tugas berikutnya adalah yuzakihim, mengajari kita mensucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Nah, jadi mulai daripada belajar, ini belajar memahami ma'rifat bahwa apa yang ada di sekitar kita adalah tanda keberadaan dia, baru kemudian kita masuk pada yuzakihim. Nah, dengan jiwa yang suci baru kita bisa belajar kitab suci dengan benar. Wa yu'allimuhumul kitab. Kenapa? Karena kitab suci ini adalah merupakan sesuatu yang suci. Maka kita harus suci juga untuk datang kepadanya. Nah, kalau kita mengikuti alur ini, maka kemudian lahirlah hikmah di sini, kearifan. Akhlakul karimah. Wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Sebelum ini kita semuanya berada dalam kesesatan yang nyata, la fi dhalalin mubin. Jadi ini tadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ayat, tazkiyah, kitab suci, hikmah. Jadi inilah
inilah tahapan-tahapan. Pertama adalah belajar supaya kita memahami bahwa semua ini adalah tanda kehadiran Dia. Setelah itu kembali kepada diri kita persis seperti yang kita bahas. Pembahasan pertama kita tentang belajar karena kaitannya dengan ini. Kemudian yang kedua adalah mensucikan diri, ya, demi memperbaiki kualitas jiwa. Ya. Baru kemudian wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka kitab suci. Lahirlah nanti hikmah kearifan. Surat Asy-Syams, surat yang ke-91. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi di dalam jiwa kita itu, ini di atasnya kata nafs, di ayat 7-nya, karena kepanjangan kita lewati ayat 7-nya mengatakan, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi nafs dan apa-apa yang membentuknya, apa-apa yang menjadi bawaannya, fitrahnya. Falhama fujura taqwa. Nafs itu mempunyai potensi. Ingat, potensi bukan berarti aktual. Potensi itu artinya bisa ke arah itu. Ya. Fleksibilitas. Karena nafs itu memiliki fleksibilitas. Makanya di sana ada kalbu. Kalbu itu fleksibel. Ya. Jadi kembang kempis ataukah naik turun itu namanya kalbu. Falhamaha, dia mengilhamkan kepada nafs itu fujuraha, yaitu peluang, potensi untuk melakukan kedurhakaan, fujur, ke bumi, ke tanah, wa taqwaha, dan ke langit. Sama tadi. Wa fis sama'i rizqukum, tadi ingat surat Az-Zariyat yang pertama kita bahas. Wa taqwaha, dan ketakwaannya. Jadi dua kemungkinan. Ya. Fujuraha, kemudian taqwaha. Nah, bagaimana caranya agar kita di sini? Qad aflaha man zakka, maka beruntunglah orang yang mensucikannya. Jadi supaya ke sini. Qad aflaha man zakka, qad khaba, merugilah orang yang mengotorinya, dassaha. Inilah yang membuat dia lari ke sini. Jadi yang mengotori jiwanya dia akan fujur. Yang mensucikan jiwanya dia takwa. Apa itu takwa? Menuju kepada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Mensucikan dari mana tadi? Dari noda-noda. Ya. Penutup betisnya tadi, ibaratnya tadi Ratu Balqis. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya, menyimpan noda-noda di dalam nafsnya. Ini juga kita temukan ayat yang mirip di surat Al-Alaq. Qad aflaha man tazakka. Kalau tadi qad aflaha man zakkaha itu adalah bentuk lampau, bentuk madhi namanya. Kalau di sini adalah bentuk mudhari. Jadi artinya apa? Yang namanya jiwa itu harus dibersihkan dari dulu sampai kapanpun juga. Dan kata-kata zakka itu bentuk lampau, artinya aslinya jiwa itu memang suci. Qad aflaha man tazakka. Maka sungguh beruntunglah orang yang tazakka, terus-menerus mensucikan. Jadi ini pekerjaan terus-menerus sampai ke depan sana. Ya, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang selalu membersihkan, mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Karena orang yang mensucikan dirinya lah baru bisa menemukan nama Allah, Rabbnya pada dirinya. Dzakara asma rabbih. Jadi kalau jiwa kita belum bersih, tidak mungkin kita menghadirkan Tuhan di sana. Wa dzakara asma rabbih. Jadi kita tidak mungkin menghadirkan Tuhan di sana, ya. Di jiwa kita. Barulah kemudian fasalla. Salat itu artinya salat. Salat itu juga bisa bergerak menuju kepada Tuhan, menuju kepada kehadirannya. Karena salat itu apa? Mi'rajul mu'minin. Jadi orang bisa mi'raj dengan salatnya apabila Rabbnya hadir pada jiwanya, dan Rabbnya hadir pada jiwanya apabila dia mensucikannya terlebih dahulu. Maka keberuntungan yang paling besar dalam kehidupan dunia ini bukan ketika kita memimpin sebuah partai politik atau terpilih menjadi menteri, kepala negara dan sebagainya. Tapi berdasarkan ayat ini, orang yang paling beruntung itu adalah man tazakka, orang yang berhasil mensucikan jiwanya, karena dengan mensucikan jiwanya Tuhannya hadir pada dirinya. Sedangkan kalau orang menjadi ini dan itu, sangat mungkin hanya rupiah yang hadir pada dompetnya. Sedangkan ini adalah Tuhannya hadir pada jiwanya. Maka disebut dengan keberuntungan yang besar. Cuma banyak orang berbangga dengan pangkat-pangkat karena manusia memang membanggakan materi.
Wa dzakara asma rabbih fasalla. Maka Tuhan hadir dalam jiwanya dalam bentuk zakara, ingat, lalu kemudian fasalla. Dia mi'raj. Salat itu adalah mi'rajul mu'minin. Coba kita lihat berikut ayat berikut ini lagi satu ya. Surat Fatir ayat 18. Fatir ini 35. Begitu beratnya beban kita kalau nafsu itu tidak berhasil disucikan. Wala tazir waziratun wizra ukhra. Jadi wala tazir waziratun. Wazirah itu adalah pemikul. Ya, apa itu namanya kalau di pelabuhan pemikul? Porter ya, porter. Jadi wazirah ini porter pemikul ya. Jadi wala tazir waziratun, seorang pemikul beban tidak akan bisa memikul wizra ukhra, beban orang lain ya. Jadi beban orang lain ukhra. Artinya setiap kita hanya memikul beban kita sendiri nanti di akhirat. Di dunia juga. Artinya yang masuk ke dalam jiwa kita, iya yang kita buat, yang kita perbuat. Yang orang lain tidak masuk dalam jiwa kita. Apa yang orang lain perbuat tidak akan menodai jiwa kita. Yang menodai jiwa kita, yang kita perbuat sendiri. Ya, jadi wala taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Jadi seorang pemikul beban ini bisa diartikan jiwa. Jiwa tidak mungkin memikul beban noda orang lain. Wa in tada'u musqalatun ila hamliha. Jika seorang pemikul beban, musqal itu yang pemikul beban berat. Kalau wazirah pemikul beban, tapi ini secara spesifik memikul beban berat. Ya. Jadi ini adalah musqalah, pemikul beban berat. Ingat kata-kata misqala dzarratin. Ya. Apa kata-kata pamaman sakulat, ya, bukan misqala, pamaman sakulat. Siapa yang memikul siapa yang berat bebannya, itu sakulat itu berat. Makanya kan ada kata-kata sakalain, dua yang berat. Wa in tada'u musqalatun, apabila pemikul beban berat kita panggil, jadi apabila kamu panggil orang yang bisa memikul beban berat, ila hamliha, untuk memikul beban ini, untuk memikulkan beban kita, la yuhmal minhu, tidak mungkin dia memikulnya. Kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas beban kita. La yuhmal minhu syai', mereka tidak akan mungkin memikulnya sesedikit apapun juga. Walau kana dza qurba, walaupun yang kita panggil itu adalah kerabat kita sendiri. Walaupun yang kita panggil sebagai musqal itu adalah kerabat kita sendiri. Anak kita minta memikulkan beban kita, tidak bisa. Artinya kalau kita sebagai orang tua mengotori jiwa kita, ya kita memikulnya, bukan anak kita, bukan kerabat kita. Kalau kita sebagai suami mengotori jiwa kita, yang memikulnya bukan istri kita. Itulah sebabnya beban kotoran yang dibuat oleh istrinya Nabi Nuh tidak terpikulkan kepada Nabi Nuh. Ya. Beban kotoran yang dibuat oleh anaknya Nabi Nuh tidak terpikulkan kepada Nabi Nuh. Karena apa? Seperti ini. La taziru waziratun wizra ukhra. Ya. Wa in tada'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Walau kana dza qurba. Walaupun itu adalah kerabat. Hal yang sama terjadi pada paman Nabi Muhammad kita. Perbuatan paman Nabi Abu Lahab tidak menjadi beban kepada ponakannya, itu Nabi Muhammad. Ya. Perbuatan buruk yang dilakukan istrinya Nabi Lut tidak menjadi beban bagi Nabi Lut. Ya. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Hanya saja tunziru, kita ini manusia, terutama Nabi, hanya menjadi pemberi peringatan saja. Saling menasihati. Kamu Muhammad hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang mau takut kepada Tuhan. Yakhshawna rabbahum. Jadi dasarnya adalah yakhshawna rabbahum, takut kepada Tuhannya, bil ghaibi, dalam keadaan walaupun tidak disaksikan dengan panca indera. Wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Wa man tazakka, namun celana. Wa man tazakka, makanya kaitannya tadi di atas ini adalah beban hati, karena tiba-tiba wa man tazakka, siapa yang mensucikan jiwa ini? Man tazakka, ingat tadi kadaflah man tazakka, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan dirinya, maka sungguhnya dia mensucikan nafsnya sendiri. Nafsnya sendiri. Ya. Dia mensucikan dirinya sendiri.
Jadi man tazakka fa innama yatazakka li anfusihi. Maka kita masing-masing bertanggung jawab pada diri kita tadi. Ingat di atas ayatnya alaikum anfusakum. Wa ilallahil masir, kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi ayat-ayat Al-Qur'an. Sekarang kita masuk kepada doa kumail. Tunggu sebentar. Jemaah sekalian, kalau rajin baca doa kumail itu pasti menemukan ini ya. Ini masih di awal-awal ini ya. Doanya adalah ini yang tidak bisa baca, ini ada di bawah ini. Allahumma ghafir li dzunuballati tahtikul aisam. Allahumma ya Allah, ighfir li, ampunilah bagiku zunub, dosa-dosa. Allati, yang tahtikul aisam, yang akan meruntuhkan penjagaan. Penjagaan apa? Penjagaan diri kita terhadap diri kita, penjagaan malaikat terhadap diri kita. Ya. Jadi dosa-dosa itu yang menyebabkan zunub. Zunub ini adalah dosa-dosa yang akan meruntuhkan tahtiku. Ya. Yang akan meruntuhkan. Yaitu penjagaan. Ya. Nah, di mana letaknya dosa-dosa tadi? Jadi hati kan, di nafs. Ingat, zanbun itu atau bentuk jamaknya zunub itu di nafs kita. Maka dikatakan alaikum anfusakum, untuk apa? Untuk menghilangkan noda-noda itu. Allahumma ghafir li dzunuballati tahtiqul isam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang dosa-dosa itu bisa meruntuhkan penjagaan. Allahumma ghafir li dzunuballati tunzilun niqam. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang alati tunzilun niqam, yang menurunkan niqam, bencana. Jadi dosa-dosa itu mengundang nih, coba. Dosa-dosa ini adalah menurunkan bencana. Dosa-dosa meruntuhkan penjagaan, dosa-dosa itu menurunkan bencana. Jadi bencana itu turun karena dosa-dosa kita. Allahumma ghafir li dzunuballati tunzilun niqam. Allahumma ghafir li dzunuballati tughayyirun ni'am. Yang tadinya kenikmatan bisa menjadi azab nih, tughayyirun ni'am. Jadi dosa-dosa ini bisa mengubah ya, kenikmatan menjadi azab. Kan ini yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, Al-Quran mengatakan bersyukurlah, karena bersyukur itu menambah, tapi kalau kufur dia akan menambah juga ke azabnya. Jadi syukur itu menambah kenikmatan, tetapi bisa juga syukur berubah, pemberian bisa berubah menjadi azab apabila kita tidak mensyukurinya. Dalam Al-Quran dikatakan la in syakartum la azidannakum. Jadi la in syakartum, kalau kalian bersyukur akan kutambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid. Azabku teramat sangat pedih. Nah, apakah kenikmatan yang paling tinggi? Tadi kita di atas lihat manallahu, laqad manallahu 'alal mu'minin. Ketika apa? Izbata fihim rasulan, yaitu wilayah, kerasulan, kenabian. Itulah kenikmatan yang paling tinggi. Yang ini kalau kita tidak mensyukurinya bisa berubah menjadi malapetaka. Bagi kita Palestina adalah malapetaka. Kenapa? Karena sekarang 43.000 orang sudah dibunuh di sana. Dan mayoritas umat Islam di dunia tidak bisa berbuat apa-apa. Allahumma ghafir li dzunuballati tahbisud du'a. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang tahbisud du'a, yang menahan doa. Jadi doa tidak terjawab karena itu. Jadi kita hanya berbicara tentang doa-doa, tapi tidak memperhatikan diri kita. Ini kan menjadi masalah juga. Kita hanya bicara doa-doa, sedikit-sedikit berdoa, tapi tidak pernah memikirkan nafs kita. Padahal ada yang menahan doa kita. Dosa-dosa kita adalah tahbisud du'a, akan menahan doa kita. Ya. Allahumma ghafir li dzunuballati tunzilul bala. Bahkan dosa-dosa ini adalah bisa menurunkan bala. Menurunkan bala. Allahumma ghafir li
kulla dzambin adnabtu wa kulla khati'atin akhtatuha. Apa yang kita minta di sini satu, kembali ke Zambun tadi. Ya Allah, ampunilah setiap dosa yang aku lakukan. Apalagi wa kulla khati'atin, kesalahan. Jadi pentingnya berpikir rasional benar karena ada kesalahan di sini. Akhtatuha. Khati'atin akhtatuha. Dan ampunilah juga setiap kesalahan yang aku lakukan. Makanya doa kita di dalam akhir surat Al-Baqarah itu adalah berkenaan dengan kesalahan ini. Kita membaca doa Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhta. Itu kan sama tulisannya. Au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau mengazab kami, menghukum kami karena lupa dan salah. La tu'akhizna inna sina. Inna sina itu artinya lupa. Au akhtana, atau kami salah. Nah, jadi inilah kira-kira jemaah sekalian hal-hal yang menyebabkan munculnya dosa tadi. Dan ataukah akibat-akibat dosa banyak. Ya, runtuhnya penjagaan tadi, kemudian tertutupnya doa, tidak terijabahnya doa, bahkan mengundang bala, dan sebagainya tadi kita lihat. Ya. Jadi inilah. Kita lihat lagi hadis berikut ini. Ini satu lagi nih. Ya. Nah, ini tadi yang kita angkat dari Al-Quran tadi, ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca tadi Ratu Balkis, dan juga dibaca oleh Nabi Musa. Zalamtu nafsi, ini biasa dibaca sampai zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Jadi ini dari Al-Quran tadi. Ya, zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku. Ya. Zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Jadi ini pengakuan kita. Jadi artinya penyebab tadi dosa-dosa itu muncul karena kita menzalimi diri kita sendiri. Ya kan tadi dosa-dosa tuh. Ya, dosa-dosa itu muncul kenapa? Ini zalamtu nafsi. Karena urutannya tadi di doa Kumail duluan tadi yang di sana. Wa tajarratu bi jahli, ya. Ya, karena kita menzalimi diri kita, apa yang terjadi? Tajarratu bi jahli. Telah berani aku melanggar Tuhan atas apa yang kamu larang. Aku melanggar yang seharusnya aku lakukan, tidak aku lakukan. Karena kebodohanku, bijahli, karena kebodohanku. Jahal. Jahal itu artinya apa di sini? Jahal irasional. Tindakan tidak masuk akal. Wasakantu ila qadimi dzikrika li wa mannika alai. Ya, saya bisa bertahan Tuhan karena saya bersandar kepada zikrika, sebutanmu kepadaku, wa mannaka alai, dan juga karuniamu kepadaku. Jadi saya bisa bertahan seperti ini, artinya seandainya bukan karena kemuliaanmu Tuhan, kemuliaan namamu, kalau bukan karena karuniamu, mannaka tadi ini, maka saya tidak bisa lagi ada di sini. Kenapa? Dosa-dosaku begitu banyak. Ya. Jadi aku bisa bertahan di sini, sakantu itu aku tinggal, aku berada di sini, semata-mata karena karuniamu kepadaku. Maka tadi kata-kata manika, ingat tadi surat Al-Imran yang kita baca, ya, walaqad mannallahul mu'minin, itu mana di sini kata-kata manika. Nah, jadi kita ada di sini karena Allah memberikan karunia kepada kita, itu kelebihan, makanya itu yang harus kita syukuri jemaah sekalian. Kalau bukan karena itu kita tidak pantas rasanya ada di sini. Kenapa? Karena zalamtu nafsi, zalamtu nafsi, zalamtu nafsi. Kita menzalimi diri kita sendiri. Kita lihat hadis satu dulu ya. Ya, baru kita diskusi. Ini ada satu hadis ya. Kita angkat. Haddatsana Umar bin Hafs ibni Riyad. Haddatsana Abi haddatsana Al-Amash. Qala haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah radhiyallahu dari Abdullah radhiyallahu anhu qala. Jadi dari apa namanya? Dari Abdullah ini mengatakan qala, dia bercerita, lamma nazalat, tatkala turun ayat alladzina amanu walam yalbisu imanahu bizulmin, surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, orang-orang beriman, walam yalbisu imanahum, dan tidak mencampurkan, tidak menutupi iman mereka bizulmin, dengan kezaliman, dengan zalim pada dirinya. Jadi ketika turun ayat ini, kata Abdullah tadi, kata perawi hadis ini,
Qulna, kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah. Siapakah di antara kami yang tidak menzalimi nafs dirinya? Siapakah di antara kami ini yang tidak zalim kepada dirinya? Ya. La yazlimu nafsah, yang tidak zalim kepada dirinya. Qala, lalu kemudian Nabi menjawab, laisa kama taqulun. Tidak seperti yang kamu bayangkan, tidak seperti yang kamu katakan. Ya. Lam yalbisu imanahum bizulmin. Yang dimaksud dengan yalbisu imanahum bizulmin adalah bisyirkin. Dengan syirik. Apa itu syirik? Yaitu menutup hati. Ada yang lain selain daripada Allah di hati kita. Ingat tadi, hati kita itu aslinya adalah cermin. Dan dalam cermin itu ada bayangan Tuhan. Tetapi ada yang lain di dalam cermin itu, yaitu noda-noda. Namanya bisyirkin. Ya. Tiba-tiba yang mengisi cermin itu adalah bayangan-bayangan macam-macam. Bayangan pohon kelapa, bayangan pohon pisang, bayangan macam-macam. Bayangan kendaraan, mobil, pangkat, jabatan. Bisyirkin. Awalam tasma'u ila qawli Luqman al-ibni. Apakah kamu belum mendengarkan apa yang dikatakan Luqman kepada anaknya di dalam surat Luqman ini, surat Luqman ayat 13. Ya bunayya wa anakku la tusyrik billah. Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Artinya syirik itu menyimpan apapun dalam jiwa kita selain Allah. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu adalah kezaliman diri yang paling besar. Jadi syirik itu artinya apa? Menciptakan dualitas pada diri kita, yaitu bahwa yang kita rindukan bukan Allah, tetapi benda-benda kehidupan dunia ini. Nah, inilah jemaah sekalian sebagai pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebetulnya ada beberapa hadis ini, tapi karena waktu kita sangat terbatas ya, kita akhiri sampai di sini ini. Ya, ada hadis beberapa ini ya. Dan karena waktu kita sudah habis, kita akhiri sampai di sini. Yang mau bertanya dipersilakan. Iya, terima Assalamualaikum kasih. Ustaz. Iya, Ibu Ira. waalaikumsalam. Iya, langsung saja silakan. Iya, mau nanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya Ustaz, tadi dari mengenai ayat ya Ratu Balkis tadi itu Ustaz. Maksudnya tadi kan Ustaz bilang apa namanya nih, dalam jiwa nafs kita ini kan aslinya gitu ya, fitrahnya itu suci gitu ya, suci dari Allah gitu ya. Begitu kita tidak tidak menjaga kesucian itu sudah zalam tunasi gitu ya, sudah menzalimi nafs itu sendiri gitu. Nah, dari menzalimi nafs itu baru timbul dosa gitu, maksudnya pelanggaran-pelanggaran gitu ya Ustaz ya. Nah, hubungannya dengan nikmat karunia terbesar tadi itu, insan-insan kamil itu karena beliau yang membimbing kita, beliau yang tadi mengajarkan kita membersihkan jiwa kita, terus mengajarkan ilmu, kitab, akhirnya kita menjadi hikmah, begitu ya Ustaz ininya ya, alurnya itu ya. Ya, saya kira begitu Pak Eri. Jadi intinya adalah bahwa penyebabnya kemudian timbul kezaliman pada diri kita karena jiwa kita, nafs kita berpaling kepada yang lain, yaitu dunia. Jadi waktu kita ditiupkan ruh pada diri kita, jiwa kita itu kan bening. Namanya bening itu seperti kaca, kristal bening sekali, sehingga benar-benar terang benderang Tuhan di sana. Ketika kita ditanya alastu birabbikum, dengan lancar kita menjawab bala syahidina. Kita saksikan kata-kata syahidat, saya bersaksi, saya melihat kamu Tuhan ada di sana, kira-kira gitu. Jelas itu kata bening tadi ya Ustaz gitu ya. Iya, kata begitu. Begitu kita lahir di dunia melalui ajaran orang tua, lingkungan, macam-macam sekolah, akhirnya tiba-tiba kita dibuat tertarik kepada benda-benda. Ya. Akhirnya kita lupa Tuhan. Tuhan tuh kalau kita ingat hanya ala kadarnya saja. Jadi yang kita cita-citakan dalam kehidupan dunia pasti dunia, rata-rata orang dunia. Saya mau sekolah biar nanti bisa jadi ini dan itu. Ujungnya dunia. Padahal tujuan sekolah sebetulnya kan untuk membuat kita bisa ma'rifat kepada Tuhan. Untuk lebih menjaga tadi kebeningan hati kita. Karena tadi katakan kad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya, menjaga kebeningan hatinya. Tetapi karena kita melihat alam kehidupan dunia ini, kemudian terpikat,
ya, dan terpukau kepadanya, sehingga Tuhan itu hanya sepintas lalu saja muncul di sana, bagaikan bayangan-bayangan yang muncul setiap saat saja, tidak setiap yang muncul secara kapan-kapan saja, bukan setiap saat, tidak setiap saat hadir lagi di dalam hati kita. Nah seperti itu, akhirnya kemudian datanglah nabi-nabi tadi mengajarkan kepada kita untuk mensucikan kembali, seperti itu. Jadi nabi-nabi datang itu sebetulnya tujuannya mengajarkan kita untuk mensucikan, untuk membersihkan kembali. Nah makanya kita tidak bisa berpisah dari nabi. Makanya tadi Ratu Balkis yang Bukhari sebut itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita Islam tidak boleh langsung kepada Tuhan. Ratu Balkis tadi mengatakan aslamtu ma'a Sulaimana, ya, lillahi rabbil alamin. Tidak boleh langsung aslamtu li rabbil alamin, ya, tidak bisa langsung aslamtu lillahi rabbil alamin. Tapi tadi kata-katanya aslamtu ma'a Sulaimana. Kenapa Mas Sulaiman? Karena waktu itu yang incumbent Nabi Sulaiman. Nah sekarang siapa yang incumbent sekarang? Nah itu harus kita bersamanya. Jadi nabi-nabi selalu ada pada zamannya. Kalau nabinya pergi, ada pengganti-penggantinya. Nah selalu pengganti yang ada pada zaman itulah yang harus kita ma'ahu bersamanya. Aslamtu ma'ahu, ya. Jadi pada zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad kita masih ada aslamtu ma'a Muhammadin. Setelah itu siapa lagi. Nah inilah karunia terbesar Allah kepada kita, karena selalu ada wali yang Allah berikan kepada kita, wali Allah namanya. Nah inilah intinya sebetulnya, aslamtu ma'a Sulaimana, baru kita rubah menjadi aslamtu ma'a siapa saja kita percaya sebagai pengganti Nabi sekarang ini, pengganti pelaksanaan kenabian sekarang ini. Itulah karunia terbesar kalau kita bisa menemukannya, dan tidak bisa kita langsung kepada lillahi rabbil alamin, harus ma'a tadi, aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Makanya doa kita pun juga selalu kita kutip, doa kita mengatakan tawaffana ma'a al-abror, wafatkanlah kami bersama dengan al-abror. Ada lagi? Syukur Ustaz. Siapa? Assalamualaikum. Ini ada Bu Gusna, raise hand, silakan Bu Gusna. Ya Bu Ira, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz, saya sempat garis bawahi bahwa betapa sulitnya ketika kita manusia tidak melakukan jihadun nafs atau pembersihan jiwa. Itu betapa sulitnya Ustaz, dan saya rasa berbanding lurus juga dengan sulitnya membersihkan jiwa itu sendiri Ustaz. Dan tadi yang Ustaz sampaikan juga bahwa ketika ruh ditiupkan ke dalam jiwa manusia itu, inilah kadang kita berpikir Ustaz bahwa ruh ditiupkan ke dalam diri kita ini seakan-akan ruh ini terpenjara dalam diri kita. Jadi, dan memang Ustaz, sepanjang yang kita alami sepanjang hidup ini, seakan-akan ruh ini dikuasai oleh jasmani. Karena kecenderungan jasmani itulah yang kadang membatasi ruh kita untuk sampai untuk dalam perjalanan menuju Tuhan. Padahal kan ruh ini kan tidak terbatas Ustadz. Nah kenapa kita ini selalu merasa bahwa ruh kita ada dalam tubuh kita yang terbatas ini? Nah bagaimana Ustadz supaya kita bebas? Seakan-akan ruh kita terpenjara Ustadz oleh jasmani. Nah bagaimana kita supaya punya bisa kita dalam kondisi selalu merasa bahwa ruh ini tidak dikuasai oleh jasmani Ustaz. Karena keinginan jasmani inilah hawa nafsu inilah yang membatasi ruh kita untuk dalam jihadun nafs atau pembersihan jiwa ini Ustaz. Dan itu yang saya selalu bertanya-tanya dalam hati. Kenapa saya masih dalam kondisi kayak terpenjara dalam nafsu ini yang sangat berat untuk kita lepaskan diri dari itu Ustaz.
Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih banyak juga telah bertanya. Jadi cuma sekalian yang pertanyaan Ibu tadi benar-benar juga menjadi masalah seluruh manusia. Sebetulnya sih kalau disederhanakan sederhana, cuma memang seperti dikatakan tadi itu berat. Tapi beratnya itu menyenangkan sebetulnya. Karena sama misalnya dengan belajar itu kan artinya berat. Tetapi kalau kita memahami ataukah sampai pada tingkat merasakan kenikmatan belajar, itu juga kayak sakau juga kalau tidak belajar ya. Jadi kalau kita sudah sampai pada tingkat memahami nikmatnya belajar, begitu kita tidak belajar kayak orang sakau itu artinya nggak enak, kayak orang perokok yang sudah terbiasa merokok tiba-tiba tidak ada rokok di tangannya itu pasti nggak enak. Nah kurang begitulah, berat. Tetapi kita sudah sampai pada tingkat yang memahami betapa indahnya itu, maka kemudian menjadi kebahagiaan tersendiri kalau kita terus-menerus melakukannya. Nah, tadi kembali kepada pertanyaan, kenapa kita kok tiba-tiba merasa bahwa tubuh kita memenjara jiwa kita? Dan memang mayoritas orang berpikir seperti ini. Jadi ulama mengatakan bahwa mayoritas orang itu berpikir bahwa tubuhnya itu adalah sangkar emas dan rohnya itu seperti burung dalam sangkar emas. Jadi artinya jinak-jinaknya burung di dalam sangkar emas, tetap dia menggelepar-gelepar untuk keluar. Jadi walaupun sangkarnya itu bagus, terbuat dari emas, tetapi selama itu sangkar tetap membatasi gerak burung, dan burung yang asli, yang masih hidup, yang sehat, itu pasti menggelepar-gelepar. Coba lihat ibu-ibu kalau ada orang melihara burung, ada sangkarnya, pasti burungnya di dalam itu terbang sana, terbang sini. Pingin apa? Mencari jalan keluar. Nah, itu yang menyebabkan ketidakbahagiaan bagi kita sebetulnya, selalu tidak puas. Karena sebetulnya tanpa kita rasakan, kita telah memenjarakan roh kita. Karena seperti yang Ibu katakan, aslinya roh itu kan tidak terbatas. Aslinya roh kita itu adalah beyond, melampaui ruang dan waktu, melampaui space and time. Ya, artinya tidak terpenjara sebetulnya. Lalu kenapa kok seperti terpenjara? Nah, ini sudah kesadaran. Kesadaran itulah menentukan. Kesadaran itulah sudah dengan sudur. Ya, sadar. Jadi jamaknya sudur. Jadi makanya intinya adalah sebetulnya yang ada dalam kesadaran kita. Makanya Al-Quran datang itu, Nabi datang adalah sebagai syifa lima fis sudur. Sebagai obat terhadap apa yang ada dalam kesadaran kita. Yaitu artinya apa? Kita menyadari bahwa tubuh kita justru tidak boleh menjadi sangkar. Apalagi sangkar emas. Ya. Tidak boleh menjadi sangkar. Tubuh kita justru harus ikut kepada roh kita. Bukan tubuh yang membatasi roh. Tapi roh itulah yang harus membimbing tubuh. Seperti tadi kata-kata Ratu Balkis, kita ibaratkan Ratu Balkis itu seperti burung. Seperti sangkar, tersangkar oleh kerajaan yang begitu besar. Sedangkan Nabi Sulaiman itu adalah burung yang sudah lepas, bebas. Ya, kembali kepada semesta Tuhannya, Rabbul Alamin. Nah, maka kemudian apa caranya? Bagaimana caranya Ratu Balkis merubah ini semuanya? Kata-kata terakhirnya tadi, aslamtu ma'a Sulaiman. Jadi aslamtu ma'a Sulaiman. Karena kita tidak bisa seperti Nabi Sulaiman. Ratu Balkis menyadari tidak bisa seperti Nabi Sulaiman. Satu-satunya jalan adalah aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Nah, begitu tadi kata-kata Nabi, Ratu Balkis. Nah, kita semuanya ini adalah Ratu Balkis. Ingat, kita semua Ratu Balkis yang benar-benar adalah terpenjara di dalam di dalam sangkar kita. Kita adalah sangkarnya, dan roh kita kemudian kita siksa, akhirnya tidak lahirlah kebahagiaan. Nah, sekarang kita menyaksikan begitu bahagianya, begitu indahnya orang seperti Nabi Sulaiman. Kita seakan-akan menyaksikan hatinya yang begitu bening, sedebening kristal yang tidak ada seperti air yang tidak ada riaknya, tidak ada gelombangnya sekecil apapun di sana, sehingga semuanya kelihatan dengan jelas. Seperti cermin, kita bisa bercermin di sana. Nah, kita harus memahami bahwa kita harus bersama dengan mereka. Makanya jemaah sekalian berbahagia, kalau dijawab tadi pertanyaan, lalu bagaimana caranya? Marilah kita selalu menunjukkan kesetiaan kita kepada manusia suci. Selalu kita ingat kepada mereka, bukan hanya ingat bahwa mereka ada, tapi kita ingat mereka dengan kata-kata kita. Inni silmun liman salamakum, waharbun liman harabakum. Itu yang intinya kita pahami. Ya, jadi apa yang disebut dengan tadi? Ini silmu sama tadi dengan dengan Nabi Ratu Balkis. Aslamtu lirabbil alamin. Aslamtu ma Sulaiman. Inni silmun liman salamakum.
saya akan berdamai dengan siapa engkau berdamai. Dan aku akan mengobarkan perang kepada siapa kamu berperang. Itulah intinya bersama dengan mereka. Jadi intinya bersama dengan mereka adalah seperti itu. Sehingga kalau kita mendapatkan misalnya masalah dengan tubuh kita atau materi kita, zahir kita, ya tidak perlu kita sampai habis waktu hanya untuk berdoa untuk keluar itu, menghilangkan itu. Kenapa? Karena seberat-beratnya ujian dunia kita, seberat-beratnya ujian jasmani kita, tidak ada apa-apanya dibanding dengan para manusia suci itu. Kita ambil misalnya dengan Fatimah Zahra. Seberat-beratnya kita punya penderitaan tidak sama dengan penderitaannya. Jadi untuk apa kita mengeluh? Kita ingin mengatakan maaf Fatimah. Aslam tu maaf Fatimah Zahra. Ya. Kalau kita seperti itu, bagaimana coba? Ya, ini silmun liman salamakum. Saya berdamai dengan siapa aku berdamai. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Kita ini tidak apa-apanya kalau dapatkan cobaan. Bunda Fatimah tulangnya patah. Tetapi dia tidak pernah menceritakan kepada suaminya sekalipun. Ya, coba kita lihat. Dapat kita bayangkan, ibu bisa bayangkan kalau tulang rusuk patah. Sakitnya pasti luar biasa. Tetapi sedemikian kuatnya adab Fatimah, dia tidak ingin bebannya ditanggung oleh anak-anaknya juga suaminya. Ya. Sampai tidak kelihatan di wajahnya kalau dia itu sakit. Nah inilah harusnya kita miliki, beda dengan kita kan. Sedikit-sedikit berkeluh kesah. Ya. Sampai kapan ketahuan kalau dia sakit, patah tulangnya? Ketika dia meninggal dan dimandikan oleh suaminya, baru ketahuan kalau tulang rusuk istrinya patah. Coba. Dia tidak pernah mengungkapkannya. Ini selalu disampaikan, beda dengan kita. Kalau kita derita kita ingin semua orang mengetahuinya, walaupun atas nama minta doa. Tetapi kalau kita dapat keberkahan, disembunyikan. Ya. Terbalik kan, jemaah sekalian bahagia. Harusnya kita bagi, namanya bersyukur adalah kebaikan. Ya. Yang kita bagi adalah hal-hal yang bermanfaat. Kita dapat makanan banyak, rezeki banyak, kita bagi. Tapi ini terbalik. Sekarang yang kita bagi adalah penderitaan kita. Sedangkan orang kita junjung tinggi, Sayyidah Fatimah Zahra, justru penderitaannya tidak pernah dibagi kepada siapapun. Bahkan kepada istri dan kepada suami dan anak-anaknya. Untuk apa? Dia tidak ingin apa yang derita itu dirasakan oleh suaminya, dirasakan oleh anak-anaknya. Ini yang disebut dengan Aslam tu ma'as Sulaimana. Kalau sekarang kita Aslam tu ma'al Fatimah, Aslam tu ma'al Mahdi Al-Muntazar. Nah jadi seperti itu. Jadi dengan demikian selalulah kita memahami bahwa kita selalu bersama dengan mereka. Jangan menganggap diri kita sendiri, karena kalau kita menganggap diri kita sendiri berarti belum berwilayah namanya. Ulangi lagi, belum berwilayah. Tanda orang berwilayah, dia tidak ada. Yang ada adalah walinya. Ingat tadi Ratu Balkis. Ratu Balkis tadi yang baru berkenalan dengan Sulaiman mengatakan Aslamtu ma'a Sulaimana. Seperti mana juga Al-Hur di perang di Karbala. Dia menyerahkan dirinya kepada siapa? Imam Hussein dulu. Karena hanya dengan datang kepada Imam Hussein baru bisa datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang lain kan Islam juga tuh yang membunuh Imam Hussein. Dia merasa cukup bisa sampai kepada Allah. Sedangkan Al-Hur mengatakan tidak. Kita tidak bisa sampai kepada Allah kalau tidak melalui Imam Hussein. Maka dia memacu kudanya, meninggalkan pasukannya, dan dia datang sujud, tersungkur di hadapan Imam Hussein. Ya, seperti itu. Ada lagi? Ya, insya Allah bisa dipahami ya Ibu Gusna ya. Ya silakan Pak Bambang ya. Mau bertanya. Silakan Pak Bambang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang. Ustaz, tadi Ustaz ada nyinggung mengenai surat Al-Baqarah ayat 177 Ustaz. Aku musola waktu zakah. Nah, saya mau konsentrasi mengenai sholat Ustaz. Saya sadar bahwasanya untuk kita menjalankan sholatnya secara khusyuk nggak semudah saat kita membalik tangan. Karena selama menunaikan sholat selalu terlintas pikiran keluar dari sholat. Ustaz katakan tadi kalau umpamanya 30% yang kita khusus sholat ya 30% kita dapat. Yang 70%-nya ya kita nggak dapatkan Ustaz. Tapi kan Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Apakah Allah tidak memberikan ampunan kepada kita untuk tidak sempurnanya sholat kita? Karena kita selalu dalam penutup sholat selalu berdoa, ya Allah terimalah sholatku ini yang tidak sempurna.
Tadi Ustadz juga mengatakan dalam doa kumail, salah satunya adalah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Nah, dosa-dosaku ini kan juga termasuk di mana kita tidak khusyuk dalam sholat. Bagaimana Ustadz? Makasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Pak Bang. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita kalau bicara salat ada hukumnya dan ada hikmahnya. Hukumnya salat itu kalau Pak Bambang sudah wudhu, kemudian menghadap ke kiblat, menutup aurat dengan pakaian yang suci, bersih, kemudian dimulai dengan takbiratul ihram, baca Fatihah, surat, ruku, sujud, dan seterusnya, salam, itu sudah sah salatnya. Itu sudah sah. Artinya secara hukum telah terlaksana. Tetapi hikmahnya, apa tujuannya salat itu sebetulnya? Yaitu tadi merubah diri kita. Jiwa kita lah pada saat salat harus mi'raj. Kan kita sampaikan, Nabi mengatakan salat itu mi'rajul mu'minin. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mi'raj kan menuju kepada Allah. Tapi sekarang kita tidak ikut, mungkin cuma 30% bagi yang kita ikut ke atas. Yang lain itu tersangkut di mobil, tersangkut di rumah, tersangkut di teman-teman, kan begitu. Pada saat kita salat ingat rumah, ingat mobil. Saya katakan itu nafsu kita tersangkut di sana, tidak ikut ke atas. Sehingga yang ikut ke atas itu mungkin cuma 30% atau 15% bahkan mungkin. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, kita sah salatnya, tapi efeknya kepada nafsu kita ya cuma segitu sedikit. Ya, bahwa Allah Maha Pengampun ya, tapi ada yang kita ingin capai di sini, yaitu kesempurnaan nafs, bukan hanya sekedar terlaksananya perintah. Ya. Karena Tuhan mengatakan ada orang yang salat tetapi tetap menderita. Fawailul lil musallin, kata Tuhan. Itu disebutkan di dalam surat Al-Maun. Fawailul lil musallin, kecelakaanlah bagi orang salat. Ya. Jadi ada orang salat tetapi tetap aja menderita. Buktinya kita lihat ada orang salat korupsi juga, ada orang salat membunuh juga, ada orang salat memutilasi orang juga, ada orang salat luar biasa. Loh, kok kenapa bisa terjadi ini? Ya, kalau kita lihat ini di negara kita kan luar biasa. Coba bayangkan, apa namanya, pegawai Kementerian Komdik yang melindungi judi. Ya. Kita lihat hakim yang seharusnya menegakkan keadilan justru melakukan kezaliman. Ya. Dan tidak tanggung-tanggung itu hampir di mana-mana terjadi. Dan banyak lagi yang kalau kita bicara yang lain. Ya. Nah, orang salat, orang coba misalnya mohon maaf, yang melindungi judi di Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Digital. Saya lihat itu di televisi, dia kan berumrah juga, mondar-mandir berumrah. Kalau ditanya sama teman perjalanannya, pasti dia katakan, Bapak ini luar biasa bisa umrah setiap tahun. Apa kata-kata dia? Alhamdulillah ini berkat rezeki dari Allah. Padahal melindungi judi. Satu situs judi 8,5 juta per bulan. Yang dilindungi sekitar 1000-an situs judi, berarti 8,5 miliar per bulan dia dapat. Wajarlah kalau bisa pergi berumrah coba. Tapi apakah umrah seperti ini bisa diterima? Ya. Apakah umrah seperti ini bisa merubah jiwa? Jawabannya tidak. Ini yang disebut dengan fawailul lil musallin. Ada orang salat tapi tidak merubah. Ya. Ada orang salat tapi tidak merubah jiwanya. Maka dikatakan fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatin sahun, alladzina hum yuraun. Ya. Jadi siapa itu fawailul musallin? Yaitu orang yang lalai daripada salatnya. Apa yang maksud lalai? Buktinya dia salat. Lalu apanya lalai? Buktinya dia salat. Namanya salat itu salat. Lalu lalai apa yang dimaksud di sana? Hatinya lalai. Salat itu adalah li zikri, kata Tuhan. Aqimis salat li zikri. Kalau bahasanya Nabi tadi, miraj. Miraj itu kalau Al-Quran mengatakan li zikri, untuk ingat aku. Untuk hadir di hari bahanku. Tapi pada saat kita salat kemana-mana. Nah, jadi kita harus mengusahakan sedapat mungkin. Tapi seperti tadi dikatakan Pak Bambang, kita punya keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan inilah yang kita buktikan bahwa kita memang ingin mengatasi keterbatasan kita dengan datang kepada Allah. Inilah pentingnya selalu membaca doa kumail di malam Jumat. Karena di dalam doa kumail itulah kita menyampaikan tadi pengakuan seperti yang Pak Bambang katakan. Yang repot kalau kita menyadari kekurangan kita tapi tidak berusaha untuk mengatasinya dengan misalnya doa kumail. Ya. Kalau cuma istighfar bisa saja istighfarnya aja cuma sekedar ini aja. Ya.
sekedar lisan saja. Jadi dengan demikian kita harus buktikan, selain daripada istighfar, kita juga selalu datang kepada Allah dengan munajat. Seperti tadi, Rabbana la tu'akhidna inna sina atau kamu baca terutama doa Kumail. Karena dulu Kumail itu tadi kita sudah lihat, minta semua hijab-hijab yang ada dalam diri kita yang disebut dengan zambun atau kazunub itu tadi. Saya kira begitu, Bapak. Jadi caranya adalah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang lemah, orang yang kurang, kita ingin mengatasi kekurangan kita dan kelemahan kita dengan datang kepadanya. Sama misalnya kita ini menyadari bahwa kita tidak pantas sebetulnya dapat luluslah di sekolah misalnya gitu. Maka kita datang ke rumah guru. Pak Guru, saya tahu nilai saya rendah. Tapi Pak Guru sendiri tahu saya ini tidak pernah absen di sekolah. Saya tidak pernah alpa. Saya tidak nakal. Saya selalu berpartisipasi kalau ada kepentingan di sekolah. Mohon kebijaksanaan. Itu cocok tuh. Ya, baru datang ke gurunya. Karena kita menyampaikan kepada guru, Pak Guru, saya memang ini tidak sepintar yang lain, kamu gitu. Tapi saya menunjukkan komitmen saya dengan selalu hadir tepat waktunya di sekolah. Saya membantu kegiatan-kegiatan di kelas kalau ada yang dibutuhkan. Nah, seperti itulah. Sehingga nanti bisa menjadi pertimbangan oleh gurunya. Oh ya juga sih, ini anak akhlaknya bagus, komitmennya bagus, ada keinginan untuk maju. Ya sayang kalau tidak diluluskan. Kalau begitulah. Tapi harus ditunjukkan bahwa kita memang ada nilai plus, ada nilai lebihnya yang bisa kita tunjukkan di hadapan Allah. Maka diantaranya bukan hanya sekedar istighfar, tetapi juga kalau bisa kita membaca doa Kumail setiap malam Jumat. Gitu. Ya, makasih Ustaz. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya. Kita masih bisa satu lagi pertanyaan, Ustaz? Ya, silakan Bu. Ya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya, langsung saja dibuka mic-nya. Ya, sepertinya sudah tidak ada Ustadz yang bertanya. Jadi saya mau sedikit ada yang saya mau tanyakan Ustadz nih. Silakan Bu. Ya, tadi yang mengenai surat di surat Al-Fatir ayat 18 itu kan di situ di awal yaitu kan ya tidak memikul beban. Jadi setiap orang tidak memikul beban atas penderitaan orang lain gitu Ustaz ya, atas penderitaan orang lain. Nah, di sini kaitannya dengan doa Kumail yang tadi itu berarti apa? Jadi setiap orang itu hanya memikul beban dosanya gitu Ustaz. Betul. Nah, untuk misalnya kan ada sehari-harian misalnya di dalam suatu keluarga, misalnya ada yang salah satu misalnya berlaku zolim atau tidak baik gitu, buruk akhlaknya gitu Ustadz. Kan sering kali kita suka mendengar gitu. Apakah itu dapat berimbas kepada keluarganya gitu atau itu akan berefek gitu untuk keberkahan di keluarganya gitu Ustadz. Nah, dengan pernyataan seperti ini berarti itu berlaku atau tidak Ustadz? Sebetulnya menjawabnya sederhana sekali Bu Ira. Kalau begitu Nabi Nuh tidak terberkahi. Kalau kita terima afirmasi bahwa itu tidak terberkahi keluarganya gara-gara perbuatan satu dua orang keluarganya, berarti Nabi itu harusnya tidak terberkahi karena istri dan anaknya tidak ke situ. Beranikah kita mengatakan bahwa Nabi Nuh tidak diberkahi oleh Tuhan? Ya. Saya sederhana sekali kan. Nabi Lut juga, Nabi Lut. Ya. Atau Asia misalnya dengan suaminya. Ya. Jadi perbuatan orang lain ya ditanggung dia, walaupun itu anak kita ditanggung dia di hadapan Tuhan. Ya, seperti itu. Ya baik Ustadz, ternyata memang maksudnya istilah yang seperti itu memang kita harus hilangkan Ustadz ya, karena kan setiap kali kan ada nanti berefek pada kita gitu misalnya seperti itu gitu kan, itu berarti memang tidak ya Ustadz ya, seperti makanya marilah kita menyimpulkan agama dari Al-Quran, bukan dari angan-angan kita. Kan tadi cerita Al-Quran, kalau kita menyimpulkan bahwa kalau ada keluarga kita yang salah jalannya, lalu membuat kita keluarganya tidak terberkahi, berarti
Asia tidak terberkahi karena perbuatan suaminya. Berarti Nabi Nuh tidak terberkahi karena perbuatan istri dan anaknya. Berarti Nabi Lut tidak terberkahi karena perbuatan istrinya. Nabi Muhammad tidak terberkahi karena perbuatan pamannya Abu Lahab, dan seterusnya. Oleh Ya, sebab itulah kita ulangi, marilah kita menyimpulkan agama dari Al-Quran, bukan dari imaji-imaji liar kita. ya, betul sekali Ustadz, Masya Allah. Ya, terima kasih sekali Ustadz untuk penjabarannya Ustadz. Ini waktunya sudah lewat Ustadz. Silakan ditutup dengan kesimpulan atau doa. Silakan Ustadz. Baik Bapak sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan sama-sama bermunajat, bertawajuk kepada Allah SWT. Insya Allah Allah SWT mau mendengar doa-doa kita kalau kita datang dengan segala hati dan pikiran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali syikal karim adhimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhan kami, masukkanlah kami ke dalam satu hal dengan cara masuk yang baik, dan keluarkanlah kami dari satu hal dengan cara keluar yang baik. Karuniakanlah kami dari sisimu Sultan, agar Sultan itu bisa membantu kami, kehidupan kami dunia dan akhirat. Allahumma Rabbana adkhilna fi kulli khairin adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad, wa akhrijna min kulli su'in akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihi majma'in. Allahumma ya Allah, masukkanlah kami kepada setiap kebaikan, yang kebaikan itu kamu juga masukkan Nabi Muhammad bersama dengan keluarganya ke dalamnya, dan keluarkanlah kami dari semua keburukan, yang dari keburukan itu kamu juga keluarkan Nabi Muhammad bersama dengan keluarganya. Salawat kami sampaikan kepadanya ya Allah Tuhan kami bersama dengan keluarganya suci. Allahumma Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Rusli yang sudah Sama-sama. Syukron, berbagi Ustadz. kajiannya pada pagi Iya, hari ini. Ustaz. Ya, terima kasih kasih, ya kepada Bunda. ibu-ibu. Kita akan, insya Allah kita akan bertemu lagi di tanggal 20 November nanti. Insya Allah akan dikabarkan lewat WA Group. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih Baik, kepada Bunda. Ustadz dan kepada ibu-ibu dan bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya pamit juga Bu Ira, warahmatullahi Bapak-Bapak, wabarakatuh. Ibu-Ibu Ya, pamit. silakan Ustadz. Terima kasih ibu-ibu. Saya izin tutup Zoom-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.